Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Alur Story akan melanjutkan alur cerita episode kedua dari serial anime yang berjudul Seiken Gakuen no Maketsukai. Dan tak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene dilanjutkan dengan diperlihatkannya kisah masa kecil Celia. Saat itu para Void dengan jumlah banyak menyerang umat manusia. Sedangkan Celia dan Regina sedang berada di bunker pengungsian. Melihat Regina yang ketakutan, membuat Celia menenangkannya. Karena ayah Celia memimpin langsung pertarungan para manusia melawan Void. Tak hanya itu, bahkan ibu kakak Celia serta para kesatria belum pernah kalah melawan Void. Celia juga berkata, jika dia mendapatkan Excalibur maka dia juga akan bertarung bersama ayahnya. Setelah Celia bicara panjang lebar dan Regina juga ikut merespon, pada akhirnya mereka tertawa bersama. Namun sesaat kemudian, melihat Celia yang akan pergi untuk bertarung bersama keluarganya, tentu saja membuat Regina menghentikannya. Dengan meneteskan air mata, Celia kembali berkata jika ibu, ayah, serta pasukan yang lainnya belum pernah kalah dan mereka pasti baik-baik saja. Tak lama setelah itu, bunker pengungsian pun terbuka, yang menandakan jika serangan Void telah berakhir. Mengetahui jika ribuan pengguna Excalibur telah gugur, tentu saja Celia merasa bersedih, karena dia telah berbohong jika para pasukan Excalibur serta ayah dan ibunya belum pernah kalah. Scene kemudian berpindah ke masa kini. Terlihat Leonis, Celia, dan Regina hampir sampai di kota terapung ke-7 Assault Garden. Mengetahui jika benteng umat manusia berada di depannya, membuat Leonis menanyakannya. Regina pun menjawab jika benteng Assault Garden merupakan tempat tinggal mereka, dan sekaligus tempat yang mereka lindungi. Celia juga berkomitmen jika dia tidak akan pernah berbohong lagi seperti dulu. Setelah sampai di sana, Leonis tak menyangka jika manusia bisa menciptakan pulau sebesar ini. Namun Regina menyangkalnya karena tempat ini bukanlah pulau, melainkan kota apung yang besar. Leonis pun tak menyangka jika tempat sebesar ini bisa bergerak. Celia terlihat sedang memberikan laporan hasil penyelidikan sebelumnya, dan dia juga akan membawa Leonis ke asrama. Mengetahui jika Leonis sudah memiliki Excalibur, membuat Regina merasa terkejut. Celia memberitahukan jika Leonis telah menyembuhkan lukanya, dan dia juga beranggapan jika kebaikan hati Leonis telah membangkitkan Excaliburnya. Dan diketahui jika Leonis dianggap anak yang terasing, yaitu orang-orang yang mengungsi dari negaranya akibat serangan Void. Dan Assault Garden juga memiliki misi untuk mencari keberadaan mereka. Celia juga memberitahukan jika Leonis akan tinggal di Akademi Excalibur, yaitu lembaga pendidikan yang menjadi wadah untuk melatih para pengguna Excalibur, dan Celia akan mengurus prosedurnya untuk Leonis. Setelah itu, karena Leonis merupakan orang luar dan baru masuk ke Assault Garden, jadi Celia meminta Leonis untuk melalui pintu khusus agar dia bisa dipindai, dan Celia akan menunggu Leonis di pintu keluar. Sesaat kemudian, terlihat Leonis bergegas pergi ke toilet. Dengan wajah kesal, Leonis tak menyangka akan jadi seperti ini, karena rencana semestinya ialah membangkitkan pasukan Raja Iblis dan melenyapkan umat manusia. Namun peradaban manusia malah sangat maju, ditambah ada monster bernama Void. Apalagi wujud Raja Iblis sekarang malah menjadi bocil. Dan sesaat kemudian, terlihat Leonis memanggil kedua pelayannya yang bernama Black dan Seri. Seri pun dibuat terkejut dengan wujud baru tuannya itu. Sedangkan Black menanyakan mengapa tuannya menjadi seperti ini. Leonis pun memberitahukan jika reinkarnasinya telah gagal dan dia kembali ke wujud semasa dirinya masih menjadi manusia. Black ternyata baru mengetahui wujud manusia dari tuannya itu, karena sebelumnya dia bertemu dengan Leonis saat sudah menjadi Raja Iblis. Seri kemudian berkata jika wujud tuannya begitu menggemaskan. Namun sesaat kemudian, ternyata Leonis mempunyai permintaan untuk kedua bawahannya, dan Leonis memberitahukan jika saat ini mereka berada di pulau buatan umat manusia, dan kota ini adalah benteng bergerak nomor 7, yang artinya masih ada 6 tempat lain yang sama seperti ini. Mendengar hal itu, Seri beranggapan jika umat manusia sudah sanggup melampaui rasa tengah iblis dan peradaban elf, karena perlu menyelidiki kekuatan umat manusia sebagai persiapan membangkitkan pasukan Raja Iblis. Jadi Leonis meminta mereka untuk menyelidiki kota ini, dan mereka dilarang menggunakan
menggunakan sihir karena sihir sudah langka saat ini, dan hal itu akan menarik perhatian jika mereka memakainya. Sedangkan Leonis akan menyusup ke sekolah pelatihan prajurit umat manusia dan akan mengumpulkan informasi. Mengetahui jika tuannya akan disediakan makanan membuat Sherry menjadi kesal. Dia juga bergumam jika dirinya tak bisa merawat tuannya yang menggemaskan, dan mereka pun pergi untuk melaksanakan titah tuannya. Setelah itu, terlihat Leonis memasuki pintu yang dianjurkan Celia sebelumnya, dan dia juga mengetahui jika tempat ini adalah pos pemeriksaan. Setelah melalui tahap scan, Leonis pun lanjut ke tahap selanjutnya. Namun saat Leonis melewati tahap itu, mengetahui jika energi sihirnya membuat sistem menjadi waspada, jadi Leonis pun secara cepat menyembunyikan energi sihirnya. Setelah kembali normal, Leonis akan berhati-hati untuk selanjutnya. Setelah melewati tahap itu, terlihat Leonis mendapatkan tanda pengenal. Namun Celia tiba-tiba mengambilnya untuk difoto sebagai persiapan pemeriksaan Excalibur. Karena sebelum masuk, Akademi perlu mencatat karakteristik Excalibur. Dan setelah selesai, Leonis akan mendapat tanda pengenal resmi. Mendengar hal itu, tentu saja Leonis akan mengelabuhinya agar jati dirinya tak diketahui. Setelah itu, terlihat Celia akan mengajak Leonis berkeliling akademi sebelum pulang ke asrama. Melihat warga yang damai meski berada di garis depan, membuat Leonis menanyakan hal itu. Celia pun menjawab meski para pengguna Excalibur dikirim ke garis depan, namun tempat ketujuh Assault Garden belum pernah ditembus Void. Tak lama setelah itu, mereka pun hampir sampai di Akademi Excalibur, yang menjadi pusat komando dan militer sekaligus jantung dan pengawas kota. Melihat tempat itu, membuat Leonis merasa jika Akademi Excalibur jauh lebih besar dibanding tempat Raja Iblis yaitu Death Hall. Celia kemudian mengantar Leonis untuk melihat ruang pembelajaran, auditorium utama, perpustakaan utama, dan laboratorium. Melihat beberapa tempat di Akademi Excalibur membuat Leonis terkejut saking luasnya. Namun Celia berkata jika ia baru menunjukkan setengah dari tempat yang berada di Akademi Excalibur, karena masih ada aula dansa, tempat hiburan, asrama, serta pemandian besar. Setelah itu, terlihat Celia memperlihatkan tempat pemeriksaan Excalibur, dan entah mengapa, dia tiba-tiba berlutut dan merasa pusing. Namun dia harus segera berlatih agar dirinya segera mendapatkan Excalibur. Leonis kemudian merasa heran karena Celia yang tak punya kekuatan Excalibur bisa masuk ke akademi ini. Mita, kawaii. Melihat wajah imut Leonis, membuat kedua onesan itu pun tertarik. Namun mereka tiba-tiba berkata jika Leonis ialah calon Raja Iblis. Mendengar hal itu, tentu saja Leonis terkejut. Namun dia berkata jika mereka tak akan mengetahui identitasnya. Tak lama setelah itu, terlihat pria bersama beberapa wanita datang di hadapan mereka. Diketahui jika nama pria tersebut ialah Muzzle Rhodes. Muzzle tampak mengejek Celia, yang membuat Celia menjadi kesal. Leonis pun mengetahui jika Muzzle bukanlah sahabat Celia. Celia kemudian mengajak Leonis pergi, namun dia dihentikan oleh Muzzle. Mendengar Celia membentaknya, membuat Muzzle kembali mengajak Celia dengan berkata jika dia hanya membentuk peleton buangan dan juga mengasuh anak kecil. Mendengar Leonis mampu menggunakan Excalibur di usianya yang masih kecil, tentu saja membuat Muzzle tak mempercayainya. Meski Muzzle telah melakukan penghinaan, namun Leonis akan mengampuninya agar tidak menarik perhatian. Muzzle kemudian mengajak Celia untuk bergabung di peletonnya, agar Celia tak perlu takut dikeluarkan dari akademi jika bergabung dengan peleton tingkat tinggi. Leonis pun mengetahui jika Celia mewarisi kekuatan keluarganya namun dia tak dapat menunjukkannya. Ternyata Muzzle mengajak Celia agar dia menjadi koleksi mainan Muzzle, seperti yang dialami para perempuan yang ada di belakangnya. Celia dengan tegas menolak permintaan itu, yang membuat Muzzle semakin kesal dan menarik rambut Celia. Leonis yang hilang kesabaran kemudian menegur Muzzle dan memberikan tatapan tajam kepadanya. Leonis juga mengancam Muzzle agar dia tak menyentuh rambut cantik Celia. Merasa ketakutan, Muzzle pun mengaktifkan kekuatan Excalibur-nya. Namun secara tiba-tiba, perempuan itu menghentikan Muzzle karena para murid dilarang menggunakan Excalibur tanpa izin. Diketahui jika perempuan itu bernama Finn. Finn pun mengancam Muzzle jika dia tak pergi maka rekamannya akan dikirimkan ke pengawas. Dengan perasaan kesal, Muzzle pun pergi dari tempat itu. Finn berkata jika Celia telah apes karena ditargetkan oleh Muzzle. Melihat Leonis membuat Finn menyadari jika dia ialah anak yang ditemukan di reruntuhan. Diketahui jika nama panjang Finn ialah Elfin Pilot, yang merupakan analis dari peleton Celia. Finn juga akan menyiapkan seragam untuk Leonis karena dia sudah mengukur badannya. Mengetahui jika Excalibur Finn memiliki berbagai fungsi, membuat Leonis merasa kagum. Finn kemudian memberitahukan jika dia tak bisa menemani Celia dalam misi hari ini karena dia butuh waktu lama menganalisa data dari pengawas. Diketahui jika ada energi sial yang tak wajar di lautan. Meski sudah mencoba menganalisanya, namun Finn masih belum mengerti. Namun tak lama setelah itu,
Melihat Finn khawatir kepadanya, jelas saja Celia menenangkannya karena dia merasa hanya sedikit kecapean. Dan entah mengapa, Leonis berkata dalam benaknya jika Celia sudah mulai kehausan. Setelah itu, Leonis pun sampai di asrama Celia yang bernama Frasevok. Ternyata penentuan asrama ditentukan berdasarkan hasil kerja Platon. Platon berperingkat tinggi, boleh pindah ke asrama yang baru. Sedangkan Platon Celia yang berada di peringkat rendah, mendapatkan asrama dengan bangunan yang cukup tua. Terlihat Regina tertidur setelah berbelanja, karena kekuatan Excalibur mengkonsumsi banyak tenaga penggunanya. Karena Leonis seorang laki-laki, jadi dia menanyakan apakah tidak masalah jika dirinya masuk ke asrama perempuan. Namun Celia tak mempermasalahkannya, karena Leonis masih bocil. Celia pun menyuruh Leonis untuk mandi terlebih dahulu. Celia juga bertanya, apakah Leonis ingin bergabung dengan Platonnya setelah pemeriksaan Excaliburnya selesai. Namun Celia tiba-tiba mengurungkan pertanyaannya karena saat ini Leonis sedang mandi. Setelah itu, terlihat Leonis menggunakan sabun mandi untuk membersihkan rambutnya. Namun secara tiba-tiba, melihat Celia masuk ke kamar mandi, tentu saja membuat Leonis merasa terkejut. Meski tak berpakaian sehelai pun, Celia tak merasa malu karena menganggap Leonis hanya bocil. Dia kemudian berkata jika rambut dibersihkan menggunakan sampo, bukan menggunakan sabun. Dan Celia juga membasuh rambut Leonis. Celia pun kembali membahas masalah sebelumnya. Jika Leonis bebas masuk Platon mana saja, karena kekuatan Excalibur penyembuh sangat berharga, maka Platon tingkat tinggi pasti mengincar Leonis. Karena kekuatan Excalibur Celia belum bangkit, jadi Platonnya tidak menguntungkan bagi Leonis. Namun jika berkenan, Celia meminta Leonis untuk menjadi rekannya. Leonis merasa jika Celia menjunjung tinggi keadilan karena telah memberitahukan kekurangannya. Leonis juga menanyakan mengapa Celia berjuang sekeras itu. Karena jika Celia tak punya kekuatan Excalibur, lebih baik dia meminta perlindungan. Celia menegaskan jika dirinya tak ingin dilindungi selamanya karena dia ingin berjuang secara langsung. Namun tak lama kemudian, Celia kembali roboh dan berkata jika tubuhnya menjadi lemas. Melihat hal itu, Leonis secara tiba-tiba menyentuh Celia. Setelah tanda itu muncul, mata Celia tiba-tiba berubah menjadi merah, ditambah giginya mempunyai taring. Celia yang menghisap darah Leonis seperti vampir, tiba-tiba dia tersadar, dan tak mengetahui mengapa dia melakukannya. Leonis pun memberitahukan fakta, jika dia sebenarnya telah berbohong telah memulihkan Celia dengan kekuatan Excalibur, karena dia tak bisa menghidupkan nyawa orang yang sudah tiada. Celia pun penasaran, apa maksud dari perkataan Leonis barusan. Dan Leonis kembali mengungkapkan fakta yang mencengangkan. Nah, itu dia alur cerita episode kedua dari anime Seiken Gakuen no Maketsukai. Anul Story akan menceritakan episode ketiga minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.